Kemudian Agatha inget kalau dia ini namanya Teresa Neal. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, aku akan membawakan kisah salah satu penulis novel fiksi detektif ternama dunia, yaitu Agatha Christie, di mana beberapa bukunya bahkan telah diangkat menjadi film dan dibintangi oleh aktor Hollywood terkenal seperti Murder on the Orient Express dan The Death on the Nile. Cerita kali ini akan menyoroti tentang salah satu kisah hidupnya yang paling kontroversial, di mana Agatha pernah menghilang tanpa jejak selama beberapa hari, dan saat berhasil ditemukan, dia tanpa sadar telah menggunakan identitas lain, alias dia hilang ingatan. Jadi, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Agatha Mary Clarissa Miller lahir pada 15 September 1890 di Devon, Inggris. Dia merupakan anak bungsu dari keluarga kaya Frederick Miller dan Clara Miller. Agatha sudah mulai belajar membaca sendiri saat usia 5 tahun, dan dia kemudian mengenyam pendidikan dengan sekolah privat. Pada tahun 1912, Agatha bertemu dengan pilot muda gagah yaitu Archibald Christie. Perang Dunia Pertama membuat keduanya harus berpisah selama beberapa tahun. Ibu Agatha sempat menentang hubungan keduanya dan menilai bahwa Archie tidak benar-benar serius dengan Agatha. Namun pada hari Natal tahun 1914, Archie membuktikan kesungguhannya dengan menikahi Agatha. 5 tahun kemudian, pada 1919, Agatha melahirkan putri pertama dan satu-satunya, Rosalind. Agatha bisa dibilang merupakan seorang penulis yang produktif dan telah banyak menulis cerita pendek saat dirinya masih remaja. Setelah mengalami berbagai penolakan oleh para penerbit, novel pertamanya, The Mysterious Affair at Styles, akhirnya dilirik salah satu penerbit yaitu John Lane, yang kemudian tidak hanya membeli dan menerbitkan buku tersebut, namun juga mengkontraknya untuk menulis 5 buku lagi. Dan dari sinilah awal mula masa kejayaan Si Ratu Misteri. Buku pertama Agatha memperkenalkan pada dunia tentang salah satu karakter populer di dunia fiksi, yaitu detektif Hercule Poirot, yang digambarkan sebagai detektif eksentrik dan kelak menjadi tokoh tetap di lebih dari 20 novel dan di banyak cerita pendek yang dia tulis. Namun beberapa tahun setelah berada di puncak karirnya, Ibu Agatha yang juga merupakan orang paling dekat dengannya meninggal dunia pada tahun 1926. Hal ini pun membuat Agatha merasa terpuruk dan dirinya mengalami masa sulit yang hebat. Kesedihan tersebut berdampak pada karirnya yang berantakan dan membuat dia tak bisa menyelesaikan buku yang saat itu sedang dia tulis, The Mystery of the Blue Train. Keadaannya pun diperburuk dengan fakta bahwa Archie ternyata berselingkuh dengan juniornya di penerbangan, yaitu Nancy Neal. Pada 3 Desember 1926, setelah Agatha menidurkan anaknya yang kala itu berusia 5 tahun, penulis berusia 36 tahun itu mengambil koper, kemudian meninggalkan rumah dengan mobil menelusuri gelapnya malam. Keesokan harinya, mobil Agatha ditemukan berada di pinggir jurang sebuah tambang kapur, namun tidak ditemukan orang di dalam atau di sekitar tempat kejadian. Agatha pun hilang entah kemana. Di dalam mobil terdapat koper, sebuah jaket bulu, serta surat mengemudi Agatha. Dalam waktu singkat, berita kehilangannya pun menyebar ke seantero Eropa, bahkan Amerika. 3 hari setelah hilangnya Agatha, saudara laki-laki iparnya melaporkan telah menerima sebuah surat. Surat tersebut dia terima sehari setelah kejadian Agatha menghilang dan berisi pemberitahuan bahwa Agatha pergi ke sebuah tempat spa di Yorkshire untuk melakukan relaksasi dan perawatan. Namun polisi meragukan keaslian surat tersebut dan mengabaikan isinya. Seminggu setelah sang penulis hilang, pihak kepolisian mulai bingung karena menerima ratusan laporan dari masyarakat di seluruh penjuru Inggris yang memberitahu bahwa mereka telah melihat Agatha. Tapi setelah diperiksa, tidak ada satupun laporan yang valid. Pihak berwenang mulai meningkatkan usaha dan strategi. Mereka membawa salah satu anjing milik Agatha ke tempat lokasi penemuan mobil dengan harapan anjing tersebut dapat mengenali bau pemiliknya, kemudian berhasil melacak keberadaannya. Tapi hasilnya nihil.
Usaha pun tak berhenti sampai di situ. Para ahli mencoba menganalisa isi naskah milik Agatha, juga dengan harapan dapat menuntun mereka ke pemecahan masalah hilangnya sang penulis terkenal. Bahkan, pihak berwenang mengundang sebuah grup spiritual untuk mengadakan pemanggilan arwah di lokasi mobil ditemukan. Tapi sekali lagi, tidak ada satupun usaha yang membuahkan hasil. Perlu diingat ya, kejadiannya ini berlangsung pada awal tahun 1900-an, di mana masih banyak masyarakat Eropa yang mempercayai hal-hal mistis, termasuk pihak berwenang. Telah dilaporkan bahwa antara 10.000 hingga 20.000 orang di Inggris ikut serta melakukan pencarian dengan turut diikuti oleh lebih dari 1.000 polisi. Kasus ini bahkan dipercaya sebagai kasus pencarian manusia pertama yang melibatkan bantuan udara menggunakan pesawat. Pada 11 Desember di tahun yang sama, surat kabar New York Times memberitakan bahwa akhirnya ada titik terang pada kasus tersebut. Sebelum Agatha pergi, dia ternyata telah meninggalkan 3 buah surat. Surat pertama adalah surat yang diberikannya pada saudara iparnya, sementara surat kedua ditujukan untuk sekretaris pribadinya yang berisi detail tentang jadwal Agatha. Yang terakhir dan merupakan surat paling menarik ditujukan kepada suaminya. Sayangnya Archie menolak untuk memberikan surat tersebut pada pihak berwenang karena suratnya telah dia bakar dan mengaku tidak ada informasi penting apapun di dalamnya. Sementara itu pada 15 Desember, Bob Tapin, seorang pemain banjo lokal melaporkan pada pihak kepolisian bahwa saat dia sedang tampil di Hotel Swan Hydro di Harrogate, Yorkshire, dirinya melihat sosok wanita yang menurutnya tidak asing tengah menari di depan panggung. Setelah ditelusuri, Bob Tapin benar, sesosok wanita tersebut merupakan Agatha Christie. Entah bagaimana caranya, Agatha tiba-tiba menuruni mobil, menghilang, dan menjadi target pencarian nasional, kemudian muncul tengah menari di sebuah hotel mewah beberapa hari kemudian. Setelah ditelusuri, ternyata dia check-in di hotel tersebut dengan nama yang berbeda, yaitu menggunakan nama Teresa Neal. Dan nama tersebutlah yang selama ini Agatha gunakan selama dia menghilang. Setelah Bob memberitahukan kepada polisi tentang hal yang dilihatnya, Archie segera bergegas pergi ke hotel tersebut untuk menjemput istrinya. Archie kemudian memberitahukan kepada media bahwa sewaktu dirinya bertemu dengan sang istri di hotel tersebut, Agatha terdiam menatapnya dan mengaku tidak mengenali Archie. Ketika ditanya reporter kenapa istrinya memakai nama Neal sebagai nama yang dipakainya selama menghilang, Archie seperti mengalihkan pembicaraan dan berkata bahwa Agatha ini hilang ingatan, tidak tahu siapa dirinya. Tapi aneh aja gak sih kalau dia beneran hilang ingatan? Kenapa pas banget dia pakai nama yang mirip dengan nama selingkuhan Archie, yaitu Miss Neal? Archie memberitahu fakta bahwa istrinya telah memasang iklan di koran di bawah nama Teresa Neal dengan harapan akan ada kerabatnya yang mengenalinya, kemudian menghampiri dan membantu dia mendapatkan kembali ingatannya. Jadi nih ya, kalau dirangkum, Agatha pergi dari rumah malam-malam setelah dia nidurin anaknya, naik ke mobil, terus di tengah jalan dia hilang ingatan, dan entah gimana ceritanya dia bisa sampai di Hotel Swan Hydro. Kemudian Agatha inget kalau dia ini namanya Teresa Neal. Ini kedengarannya gak masuk akal ya. Tapi begitulah kenyataannya dan hal tersebut benar-benar terjadi. Dan juga beritanya heboh di mana-mana. Kalian mungkin bisa googling kalau gak percaya. Setelah dibujuk oleh Archie dan dijelasin segala macam kalau dia itu adalah Agatha, sang penulis tersebut akhirnya mau pulang dengan Archie meskipun mereka berdua dikabarkan tidak tinggal serumah setelah itu. Sang penulis tinggal di apartemennya dengan Rosalind sembari melakukan terapi dengan psikiater untuk bisa mengembalikan ingatannya. 2 tahun kemudian, pada 1928, Agatha dan Archie resmi bercerai. Setelah akhirnya kembali pulih dan juga terbebas dari hubungan tidak sehat pernikahannya, Agatha berhasil menyelesaikan bukunya The Mystery of the Blue Train yang sempat diabaikan. Pada tahun itu juga, dia telah memenuhi impiannya untuk bepergian dengan kereta Orion Express yang akhirnya menginspirasi penulisan salah satu novelnya yang paling terkenal, Murder on the Orient Express. Pada 1930, Agatha Christie pun menikah kembali dengan seorang arkeolog bernama Max Mallowan. Setelah itu, Agatha kembali menulis dengan produktif. Terkadang, dalam waktu setahun,
Dia bahkan bisa menyelesaikan 2 hingga 3 buku. Karena walaupun buku tersebut fiksi ya, tapi buku-buku bergenre misteri atau detektif semacam ini tuh cukup susah buat ditulis. Kalau kalian pernah baca bukunya atau mungkin pernah nonton filmnya, pasti paham sama yang aku maksud. Namun selama menulis, dia menghindari untuk membahas beberapa topik. Seperti di dalam autobiografinya, Agatha tidak menulis permasalahan saat dirinya dinyatakan hilang ataupun masa perceraiannya dengan sang suami pertama. Intinya cuma ditulis kisahnya yang baik-baik aja ya. Agatha berdalih bahwa tidak penting untuk membahas hal tersebut. Terkait dengan masalah hilangnya Agatha Christie yang masih menjadi misteri, banyak teori bermunculan mencoba memecahkan kasus tersebut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Agatha di Desember 1926. Teori pertama, kehilangannya adalah sebuah skenario. Pada saat itu, Agatha menerbitkan bukunya yang berjudul The Murder of Roger Ackroyd lebih awal di tahun tersebut. Dengan begitu, kasus kehilangannya dinilai dapat membuat bukunya sangat populer dan laku keras di pasaran. Namun, sekretaris pribadinya membantah hal tersebut. Dia mengatakan pada publik bahwa Agatha tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu karena dirinya adalah seorang wanita yang bermoral dan berintegritas. Teori kedua, Agatha sengaja menyeting seluruh skenario kehilangannya untuk mendapat sorotan publik. Dengan demikian, dia bisa mempermalukan suaminya tentang kasus perselingkuhan dengan wanita lain. Beberapa hari sebelum sang penulis hilang, dia mendapat kabar bahwa Archie suaminya akan menginap di tempat selingkuhannya, Nancy Neal. Kemudian Agatha berpura-pura hilang karena bisa dipastikan bahwa berita tentang hilangnya dia akan membuat suaminya gagal menikmati akhir pekannya dengan wanita tersebut. Seorang penulis biografi, Jared Kate, dalam bukunya berpendapat bahwa Agatha tidak hanya menyeting tentang skenario hilangnya dirinya, namun Agatha juga mendapat bantuan dari saudara ipar perempuannya yang juga merupakan teman masa kecil, yaitu Nan Watts. Jared menambahkan bahwa ketika Agatha meninggalkan mobilnya di area tambang kapur, dia kemudian naik kereta menuju London, ke tempat di mana dia menginap dengan Nan di malam itu. Nan lah yang juga memberikan uang kepada Agatha untuk membiayai kehidupannya di Harrogate selama dia dinyatakan hilang. Jared berkesimpulan seperti itu setelah dirinya berhasil membujuk putri Nan, Barbara, untuk memeriksa surat-surat keluarga mereka. Namun teori tersebut juga dipertanyakan kebenarannya ya. Jadi ada yang percaya dan ada yang enggak. Karena banyak yang mengetahui bahwa Agatha ini adalah sosok yang cukup tertutup dengan kehidupan pribadinya. Jadi sepertinya agak kontradiksi jika dia membuat skenario semacam itu. Teori ketiga, teori berdasarkan tentang cerita yang diungkapkan oleh Agatha sendiri, bahwa sang penulis hilang ingatan setelah kecelakaan mobil. Pada Februari 1928, Agatha diwawancarai oleh The Daily Mail tentang kasus yang terjadi padanya. Wawancara tersebut juga merupakan kali pertama dan satu-satunya Agatha mau membicarakan tentang kejadian yang menimpanya dan telah membuat publik bertanya-tanya. Menurut Agatha, pada hari sebelum dia menghilang, dia menderita insomnia. Agatha mengaku bahwa dia hanya tidur dengan rata-rata 2 jam setiap harinya. Sang penulis juga diketahui tengah menderita depresi dan bahkan pada hari di mana dia menghilang, terbesit di kepalanya untuk mengakhiri hidup. Namun niatnya diurungkan setelah mengingat sang anak. Agatha juga bercerita bahwa sepanjang malam itu dia mengemudi tanpa tujuan dan tiba-tiba saja di tengah jalan, dia membelokkan mobil menuruni bukit ke arah tambang kapur. Agatha menginjak gas dengan kencang dan membiarkan mobilnya melaju sendiri. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai menabrak sesuatu, entah batu atau apa dia nggak tahu. Dan hal tersebut membuat mobilnya terhenti tepat di pinggir jurang seperti yang diketahui oleh masyarakat. Dia bercerita bahwa kepalanya membentur setir mobil dan menyatakan bahwa setelah kecelakaan tersebut, dia kehilangan ingatan. Selama interview, Agatha mengekspresikan bagaimana rasanya waktu dia dikabarkan menghilang. Sebagai Mrs. Neal, dia mengaku sangat senang. Sementara itu, ada banyak pengkritik yang terheran dengan penuturannya. Karena bagaimana bisa dia tidak melihat berita hilangnya Agatha Christie yang merupakan dirinya, padahal informasi tersebut terpampang di mana-mana dan juga ada fotonya.
Dia pun bercerita pada sang jurnalis bahwa setiap hari dia melihat tentang berita hilangnya Agatha Christie. Dia juga sangat terkesan dengan kemiripannya dengan wanita tersebut. Bahkan para orang-orang di hotel juga berkata demikian. Namun, tidak pernah terlintas di benaknya bahwa dia adalah sang perempuan yang dikabarkan menghilang itu. Ditambah dia juga bahagia dengan kehidupannya sebagai Mrs. Neal. Jadi apalagi yang perlu dicemaskan? Setelah interview tersebut, banyak opini beredar. Sebagian setuju bahwa kisah yang diceritakannya adalah fakta, mengingat kondisi kejiwaannya saat itu sedang kacau, sehingga mungkin saja bisa menyebabkan kejadian yang menurut kebanyakan orang tidak masuk akal. Namun sebagian lagi tidak setuju. Media The Irish Times menerbitkan sebuah surat kabar yang menyebutkan versi teori tersebut sama seperti dengan hasil tulisan yang dikarang Agatha di dalam novel-novelnya, alias fiksi atau palsu. Banyak yang curiga bagaimana Agatha atau saat itu Mrs. Neal mampu menginap di hotel mewah tersebut dan tinggal dengan mewah, melakukan perawatan, mempunyai baju-baju bagus, juga makan makanan yang mewah. Di interview tersebut, Agatha mengatakan bahwa dia pada waktu itu membawa uang senilai 60 pound sterling. Uang tersebut saat ini berjumlah sekitar 3.800 pound sterling atau setara dengan 76 juta rupiah. Jadi ya dari situ uangnya. Sementara itu, sang Ratu Misteri telah meninggal dengan damai pada 12 Januari 1976 di usia 85 tahun. Entah berita kehilangannya merupakan rekayasa ataupun dirinya benar hilang ingatan, namun yang jelas Agatha Christie merupakan salah satu penulis termasyhur pada masanya. Sang novelis, penyair, dan pengarang drama telah berhasil menulis 75 novel, 66 novel detektif, dan 14 cerita pendek selama hidupnya. So, itu tadi kisah aneh yang dialami Agatha Christie beserta beberapa teori yang dipercayai oleh masyarakat. Kalau kalian lebih percaya yang mana dari ketiga teori tersebut? Atau mungkin punya teori sendiri? Silahkan komen jawaban kalian di bawah ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi. Dan untuk kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Serta silahkan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.